Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah ekonomi mikro. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang keseimbangan pasar dan elastisitas. Oke, yang pertama tentang keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merupakan keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu harga tertentu itu sama dengan jumlah yang diminta oleh pembeli pada harga tertentu juga. Nah, sebelum ini teman-teman sudah belajar bersama tentang kurva permintaan dan kurva penawaran ya. Jadi anggapannya adalah teman-teman sudah memahami tentang kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, keseimbangan pasar itu terjadi ketika kurva permintaan itu bertemu dengan kurva penawaran. Jadi titik potongnya itu adalah titik equilibrium ya, atau titik keseimbangan. Ketika penjual menawarkan, misalkan nih penjual menawarkan 10 roti di pasar. Nah, semua 10 roti itu semuanya terbeli oleh konsumen. Nah, itulah titik keseimbangan. Nah, kita lanjutkan ke contohnya ya. Saya ambil dari bukunya Menkyu di sini. Ada dua tabel ya di sini ya. Ada tabel pertama dan yang kedua. Dari tabel ini walaupun tidak ada keterangan mana tabel yang kurva tabel permintaan dan ataupun tabel penawaran, kita bisa menganalisisnya sendiri. Misalkan nih, ketika harga es krim itu $0 yang ada di pasar itu permintaannya 19. Kenapa saya bisa mengatakan permintaan? Ketika ada barang gratis, itu pasti yang diminta konsumen itu banyak. Berbeda dengan tabel di sampingnya, tabel yang kedua. Ketika harga es krim itu $0, tidak akan ada penjual yang menawarkan es krim di pasar. Nah, berarti bisa dilihat nih di sini. Kalau tabel pertama ini adalah tabel permintaan dan tabel yang kedua ini adalah tabel penawaran ya. Selain itu kita bisa lihat semakin tinggi harga barang, semakin rendah barang yang diminta. Ya. Itu berarti kita menunjukkan bahwa hukum permintaan semakin tinggi harga barang, semakin sedikit jumlah barang yang diminta, begitu juga sebaliknya. Nah, sedangkan di tabel yang kanan itu adalah semakin tinggi harga barang, semakin banyak barangnya. Berarti ini adalah sifat dari penawaran ya, seperti itu. Jadi untuk tabel 1 adalah tabel permintaan, tabel 2 ini adalah tabel penawaran. Dari kedua tabel ini kita langsung pindahkan ke kurva. Ya, kita lihat di mana titik keseimbangannya. Kurva dari kiri atas ke kanan bawah itu adalah kurva permintaan atau demand. Kurva dari kiri bawah ke kanan atas itu adalah kurva penawaran atau supply. Pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran atau demand dengan supply itulah adalah titik keseimbangan atau equilibrium. Ya, titik keseimbangannya di sini adalah ketika harga itu $2, jumlah barang yang diminta itu 7, jumlah barang yang ditawarkan itu juga 7. Jadi ketika harga $2, penjual itu menawarkan 7 es krim. Nah, ke-7 es krim itu semuanya dibeli oleh konsumen. Nah, itulah titik keseimbangan itu di situ. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini nih.
Kalau tadi kita membahas tentang titik keseimbangan, ketika harga itu $2 yang ditawarkan itu 7, yang diminta itu juga 7. Artinya semua yang ditawarkan oleh penjual semuanya habis dibeli oleh konsumen. Bu, bagaimana kondisinya ketika harga itu naik menjadi $2,5? Nah, artinya kan di sini kalau dilihat dari tabel tadi, ya, ketika dilihat dari tabel ini, nah ini deh, keseimbangan itu ketika harga 2 yang diminta itu 7. Di sini harga 2 yang ditawarkan itu 7. Berarti ini terjadi keseimbangan. Nah, sedangkan ketika harga itu naik jadi $2,5, permintaannya itu turun karena harganya naik, permintaannya itu turun, jadi dari 7 menjadi 4. Sedangkan sifat penawaran ketika harga itu naik, jumlah yang ditawarkan itu juga naik dari 7 menjadi 10, ya kan? Nah, di sini kita lihat di kurvanya. Ketika harga itu $2,5, jumlah permintaannya itu 4, ada di titik ini ya, karena ini adalah garis permintaan. Jumlah penawarannya itu ada 10, ada di titik kurva yang satunya, karena ini adalah kurva penawaran. Jarak antara titik pertama dan titik kedua itu yang disebut dengan surplus, karena kebanyakan penawarannya yang ditawarkan oleh penjual itu 10, yang diminta oleh konsumen itu hanya 4, jadi masih sisa 6. Surplusnya itu ada 6 barang yang tidak terjual ya. Penjual di pasar itu bawa 10 es krim, ternyata yang laku itu hanya 4, dia membawa pulang lagi 6 es krim yang tidak terjual, itu namanya surplus ya. Itu terjadi ketika terjadi kenaikan harga. Nah, kita lanjutkan, Bu, apabila terjadi penurunan harga nanti seperti apa? Nah, ini kalau tadi kenaikan dari $2 menjadi $2,5, nah di sini adalah $2 turun jadi $1,5. Otomatis ketika harga itu turun, jumlah permintaan itu pasti akan naik. Coba kita lihat di sini. Kita fokus di kurva permintaan dulu. Ketika harganya $2, permintaannya 7. Ketika harganya $1,5, permintaannya naik jadi 10 di sini. Nah, apa yang terjadi dengan penawaran? Sifat penawaran adalah ketika harga itu turun, penawaran itu juga akan turun atau dia berbanding lurus ya. Ketika harganya $2, penawarannya itu ada 7, tetapi ketika harganya turun jadi $1,5, penawarannya turun menjadi 4. Ada selisih di sini, ya toh? Nah, ada selisih di sini disebut dengan shortage. Ketika penjual itu hanya menawarkan 4 es krim, ternyata yang diminta konsumen itu ada 10, jadi ada kelebihan permintaan di sini ya. Seperti itu ya. Itu untuk keseimbangan pasar ya, dimana ketika permintaan itu berpotongan dengan penawaran itu disebut keseimbangan, dan ada juga titik di mana dia kelebihan penawaran dan juga kelebihan permintaan atau shortage. Kita lanjutkan ke elastisitas ya. Elastisitas apa sih? Elastisitas itu dibagi menjadi 2 ya, ada elastis dan tidak elastis atau bisa disebut dengan inelastis. Kalau teman-teman untuk lebih mudahnya, barang yang sifatnya elastis, nah yang paling mudah dan sehari-hari teman-teman temui itu adalah karet ya. Karet itu sudah terkenal bahwa karet itu adalah barang yang elastis. Kita tarik sedikit, melarnya itu banyak. Nah, itu yang disebut dengan barang elastis. Beda dengan yang tidak elastis. Misalkan nih kalian sekarang baru pegang ballpoint. Ballpoint itu mau kalian berikan energi sebesar apapun untuk narik ballpoint itu, dia tidak akan bergerak.
Karena pulpen itu termasuk barang yang tidak elastis. Itu kalau dilihat dari sifat barang ya, gerakannya. Kalau misalkan karet itu ditarik dia molor, sama dengan elastisitas yang ada di ekonomi. Hanya saja kalau di ekonomi elastisitas atau perubahan itu ketika adanya tarikan, kalau tadi ya, kalau di ekonomi itu kaitannya dengan harga barang, dengan jumlah barang yang diminta ataupun jumlah barang yang ditawarkan. Nah, di sini ada yang namanya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Kalau elastisitas permintaan merupakan suatu indikator yang mengukur perubahan jumlah permintaan dari suatu barang akibat dari perubahan harga barang tersebut. Jadi ketika barang itu naik, misalkan ketika harga barang itu naik, jumlah yang diminta itu kan akan turun. Nah, penurunannya itu kan ada yang naiknya sedikit, penurunannya banyak, ada juga yang sebaliknya. Ada juga yang barangnya naiknya banyak, terus permintaannya juga berkurang banyak. Nah, itu ada. Nah, itu disebut dengan elastisitas permintaan. Ini dilihat dari sisi konsumen. Nah, sedangkan elastisitas penawaran di sini adalah elastisitas harga penawaran, merupakan elastisitas yang mengukur berapa besar perubahan jumlah penawaran. Kalau tadi jumlah permintaan, yang di sini itu adalah jumlah penawaran ketika terjadi perubahan harga. Ya, biasanya harganya naik misalkan 100%. Nah, apakah jumlah yang ditawarkan itu juga naik 100% atau bahkan lebih dari 100%, juga bisa kurang dari 100%. Nah, jenis-jenisnya nanti akan kita pelajari bersama. Nah, sebelum kita mempelajari jenis-jenis elastisitas, ada faktor-faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Yang pertama adalah tersedianya barang substitusi terdekat. Ya, misalkan nih, teh, barang substitusi terdekatnya itu adalah kopi. Misalkan harga teh itu naik banyak. Nah, elastisitas itu untuk faktor yang pertama, misalkan teh itu bisa diganti dengan kopi. Berarti ketika harga teh itu naik banyak, konsumen bisa beralih ke kopi. Nah, itu nanti akan mempengaruhi jenis elastisitas dari teh. Apakah dia masuk ke barang elastis, inelastis, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, faktor yang kedua adalah kebutuhan versus kemewahan. Nah, orang yang butuh dengan orang yang ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan. Nah, kemewahan ini biasanya cenderung lebih ke keinginan ya. Jadi kebutuhan itu seperti kebutuhan pokok, ada sandang, pangan, papan ya, seperti itu. Kemewahan, misalkan kalian beli motor, kalian beli mobil, dan lain sebagainya. Nah, itu juga menentukan elastisitas dari permintaan kalian. Yang selanjutnya jenis pasar, ada namanya pasar monopoli, pasar persaingan sempurna, pasar oligopoli, dan lain sebagainya. Itu juga menentukan elastisitas. Selanjutnya adalah jangka waktu. Jangka waktu itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Nah, elastisitas permintaan itu juga dipengaruhi oleh jangka waktu tersebut. Sedangkan kalau penawaran itu yang mempengaruhi hanya satu, yaitu jangka waktu dari penjualan itu sendiri. Nah, apa sih rumus untuk menghitung elastisitas harga ya? Elastisitas harga ini adalah koefisien elastisitas permintaan. Nah, ini kalau permintaan ya. Nanti kalau penawaran berarti dia juga menyesuaikan. Dihitung dengan rumus perubahan persentase jumlah permintaan dibagi perubahan persentase harga. Nah, kalau penawaran berarti perubahan persentase jumlah penawaran dibagi dengan perubahan persentase harga. Ya, misalkan harga berubah dari P menjadi P1. Berarti di sini harga awal itu adalah P ya. Kalau harga awal P berarti harga yang kedua atau yang berubah itu adalah P1. Dan jumlah barang yang diminta itu berubah dari Q menjadi Q1. Dengan permisalan ini rumus itu dapat dinyatakan bahwa rumus untuk mencari elastisitas adalah
Q1 min Q dibagi Q berarti harga barang yang jumlah barang yang diminta yang baru setelah ada kenaikan atau penurunan harga dikurangi jumlah barang awal dibagi dengan jumlah barang awal, setelah itu dibagi P1 min P per P. P1 di sini adalah harga barang setelah mengalami kenaikan atau penurunan, dan P di sini adalah harga barang yang awal, seperti itu. Nah, hasil dari perhitungan tadi, rumus tadi ya, rumus ini Q1 min Q dan lain sebagainya, itu nanti hasilnya ada yang dia lebih dari 1, itu disebut elastis. Berarti ketika kalian hitung hasilnya itu lebih dari 1, berarti barang tersebut itu merupakan barang yang elastis. Nah, sedangkan ketika hasilnya itu kurang dari 1, itu disebut inelastis. Nanti saya akan menjelaskan dengan kurvanya apa itu barang elastis, inelastis, dan lain sebagainya. Ketika hasilnya itu sama dengan 1, itu disebut dengan unitary elastis. Ketika hasilnya sama dengan 0, disebut dengan inelastis sempurna. Dan ketika di hasilnya tak terhingga, itu disebut dengan elastis sempurna. Ya, kita coba lihat dengan kurva ya di sini, karena ada yang namanya elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Di sini nanti akan saya jelaskan jenis-jenis elastisitas untuk permintaan dan penawaran. Walaupun rumusnya sama, tetapi nanti gambar kurvanya berbeda. Kalau teman-teman ingat, pasti ingat ya, kurva permintaan itu dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, itu nanti yang membedakan di kurvanya. Oke, kita mulai dari elastisitas permintaan, karena di sini kurvanya dari kiri atas ke kanan bawah. Kita mulai dari yang inelastis ya. Permintaan yang inelastis itu merupakan perubahan harga itu kurang inelastis sempurna ya. Inelastis sempurna itu terjadi ketika perubahan harga ini tidak berpengaruh sama sekali dengan jumlah yang ditawarkan ya. Sumbu X itu jumlah yang diminta. Sumbu Y itu adalah harganya. Mau naik berapapun, jumlah yang diminta itu tetap sama, atau mau turun harganya itu berapapun, jumlah yang diminta itu tetap sama, yaitu di titik ini. Nah, contoh barang yang inelastis sempurna itu adalah misalkan obat-obatan untuk orang sakit. Nah, misalkan ada yang dia suntik insulin ya biasanya, misalkan disuntik insulin, dia butuh 1 hari itu 1 kali suntik insulin. Nah, insulin itu mau harganya naik jadi 1 juta, 2 juta, 3 juta, dia akan tetap beli karena dia butuh. Kalau dia tidak mengkonsumsi obat itu, dia akan berpengaruh ke kesehatannya. Nah, dampaknya itu sangat fatal, sehingga ketika harganya itu naik setinggi apapun, jumlah yang diminta tetap sama. Begitu pula dengan ketika terjadi penurunan harga. Katakanlah ketika harga insulin itu gratis. Nah, walaupun gratis, dia tidak akan menambah jumlah permintaannya. Nah, untuk apa? Karena memang yang dibutuhkan 1 hari hanya 1, misalkan seperti itu. Ya. Jadi berapapun harganya, jumlah barang yang diminta itu tetap sama. Itu inelastis sempurna. Nah, selanjutnya adalah inelastis. Inelastis itu apabila perubahan harga itu kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan barang yang diminta. Nah, di sini bisa kalian lihat, teman-teman lihat, perubahan harganya itu dari 10 ke 30 ya. Dia 3 kali lipat perubahan harganya. Tetapi permintaannya itu turun hanya dari 20 ke 30. Katakanlah ini dia naik 200%, penurunan harganya itu hanya 100%. Nah, itu inelastis. Ketika kalian masukkan ke rumus, hasilnya pasti kurang dari 1, 0,5, 0,7, 0,8, dia pasti kurang dari 1.
Nah, sedangkan ketika elastis uniter itu adalah perubahan harga itu besarannya sama dengan perubahan barang yang diminta. Di sini perubahan harganya itu naik 100%, jumlah barang yang diminta itu juga turun 100%. Kalau dibalik, ketika harga itu turun 100% dari 30 ke 20, dia akan menambah jumlah barang yang diminta itu besarannya juga sama. Ya. Jadi elastis uniter itu kemiringannya itu seperti ini. Sedangkan kalau inelastis dia lebih curam. Nah, kalau elastis dia akan semakin landai. Karena barang yang elastis itu harganya berubah sedikit, permintaan itu turunnya atau naiknya itu sangat banyak. Ketika kalian masukkan ke rumus, hasilnya itu pasti lebih dari 1. Ya, jadi semakin landai kurvanya berarti dia akan semakin elastis. Semakin curam kurvanya, dia berarti termasuk barang yang inelastis. Kalau sampai ekstrim dia lurus, berarti dia inelastis sempurna. Kalau dia datar seperti ini, berarti dia disebut elastis sempurna. Ya, elastis sempurna itu jumlah permintaan itu tidak mempengaruhi apapun terhadap harganya. Jadi mau yang minta 10, 20, 30 itu harganya tetap di harga 20. Nanti kalau dihitung pakai rumus hasilnya pasti dia tidak terhingga. Seperti itu. Ini untuk elastisitas permintaan. Nah, kita lanjut ke elastisitas penawaran. Penjelasannya sama, hanya saja kita balik kurvanya. Kalau tadi dari kiri atas ke kanan bawah, sekarang kita mulai dari kiri bawah ke kanan atas. Inelastis. Mau harga barangnya berapapun, jumlah barang yang ditawarkan itu tetap sama. Ya, itu inelastis sempurna. Kalau barang yang inelastis, harganya itu naik banyak, tetapi jumlah yang diminta itu naik atau kurangnya itu sedikit. Itu inelastis. Elastis uniter itu adalah dia seimbang ya. Kenaikan harganya itu juga menaikkan penawaran itu sebesar kenaikan harga. Penurunan juga sama nanti kasusnya. Nah, sedangkan untuk untuk elastis harganya itu naik atau turun sedikit saja, perubahan penawarannya itu berubahnya banyak. Nah, di sini kan bisa dilihat nih, dia lebih lebar. Kalau elastis sempurna sama penjelasannya, mau menawarkan berapapun barangnya, harganya tetap ada di 20 gitu ya. Itu untuk penjelasan jenis-jenis elastisitas untuk elastisitas permintaan maupun elastisitas penawaran. Nah, yang terakhir nih untuk lebih memperkuat pemahaman teman-teman tentang elastisitas, ada tugas teman-teman silahkan mencari kasus yang ada di daerah dekat tempat tinggal kalian yang dia mencerminkan elastisitas. Artinya berarti teman-teman perlu mencari pedagang kalau mau penawaran atau konsumen kalau mau permintaan, di mana terjadi kenaikan atau penurunan harga, apa yang terjadi dengan permintaan dan penawaran mereka. Misalkan ada yang ibunya jualan sembako di rumah, misalkan ya. Harga telur naik nih. Harga telur naik yang awalnya 30.000 menjadi 35.000. Ini misalkan. Ketika harganya 30.000 itu ibuku bisa menawarkan telur itu 5 kilo. Tetapi ketika harganya naik jadi 35.000, penawarannya naik jadi 10 kilo. Nah, misalkan seperti itu. Itu kalau penawaran. Nah, kalau permintaan, misalkan kalian bisa nih ambil dari kasus kalian sendiri. Ketika telur itu harganya 30.000, saya beli 2 kilo.
Tetapi ketika telur itu harganya naik jadi 35.000, saya beli hanya setengah kilo, misalkan seperti itu. Nah, dari data itu nanti silahkan kalian masukkan ke rumus tadi, koefisien elastisitas, untuk diketahui apakah dia termasuk elastis, inelastis, elastis uniter, atau elastis sempurna atau inelastis sempurna. Nah, nanti setelah diketahui barang tersebut masuk ke jenis yang mana, silahkan digambarkan ke kurva. Bagaimana gambar kurvanya? Nah, setelah itu belum selesai, masih harus dianalisis. Misalkan, oh telur itu masuknya ke barang elastis karena apa? Dia masuk ke barang yang inelastis karena apa? Seperti itu ya. Di sini silahkan dicari datanya di lapangan, minggu depan tugasnya dikumpulkan. Oke, untuk referensi yang saya gunakan untuk materi ini sudah saya cantumkan. Silahkan kalau mau lebih diperdalam, teman-teman bisa membaca buku dan sumber-sumber referensi yang saya cantumkan tersebut. Oke, untuk materi elastisitas dan keseimbangan pasar dan elastisitas sudah cukup. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.